Apakah kaki Anda sering terasa dingin, kesemutan, atau berat seperti membawa beban? Apakah setiap melangkah terasa semakin lambat dan Anda mulai takut jatuh karena kaki tidak lagi sekuat dulu? Jika itu yang Anda rasakan, berarti aliran darah ke kaki sedang melemah. Dan bila dibiarkan, risiko jatuh bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Masalahnya bukan sekadar usia. Yang membuat kaki cepat lemas adalah berkurangnya produksi nitrik oxide di dalam tubuh. Zat ini berfungsi membuka pembuluh darah seperti jalan raya yang lebar. Ketika produksi menurun drastis, pembuluh darah menyempit, darah sulit mengalir, kaki menjadi dingin, pegal, mudah kram, dan semakin sulit menopang tubuh. Saya, Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani kesehatan lansia, akan membimbing Anda melalui 9 minuman yang terbukti membantu membuka pembuluh darah, menghangatkan kaki, dan memperbaiki sirkulasi dengan cara yang sederhana namun efektif. Ada satu rahasia khusus yang akan saya ungkap di akhir video ini. Sesuatu yang mampu meningkatkan aliran darah hanya dalam beberapa jam. Jika Anda ingin tetap berjalan stabil, bangun dari kursi tanpa rasa berat, dan bergerak dengan percaya diri, lanjutkan menonton. Dan sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe di kanal Zulfa Hartati. Lalu tulis angka 10 di kolom komentar bila Anda ingin kaki terasa lebih ringan setiap hari. Apakah kaki Anda sering terasa berat, kaku, atau dingin meski tidak banyak bergerak? Salah satu penyebabnya bisa sesederhana ini. Tubuh kurang cairan. Ketika tubuh kekurangan air, darah menjadi lebih kental. Darah yang kental bergerak lebih lambat sehingga sulit mencapai ujung kaki. Akibatnya kaki terasa dingin, cepat pegal, dan mudah kesemutan. Minum air memang terdengar sederhana, tetapi cara minumnya menentukan apakah Anda akan merasakan manfaat nyata atau tidak. Banyak orang minum dalam jumlah besar sekaligus, namun itu tidak membantu membuka pembuluh darah. Yang dibutuhkan tubuh adalah hidrasi yang bertahap, bukan banjir mendadak. Mulailah pagi hari dengan beberapa teguk air hangat. Bukan satu gelas besar sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit agar tubuh menyerap dengan optimal. Air hangat membantu melemaskan pembuluh darah sehingga sirkulasi ke kaki terasa lebih lancar sepanjang hari. Anda juga dapat menambahkan sedikit perasan jeruk nipis ke dalam air. Ini membantu menyegarkan tubuh tanpa menambah gula. Jika tinggal di daerah panas, Anda bisa minum lebih sering, namun tetap dalam porsi kecil. Ingat, hidrasi itu seperti memberi pelumas pada mesin. Terlalu sedikit membuat kaki berat dan aliran darah lambat. Terlalu banyak sekaligus membuat tubuh kewalahan dan tidak menyerap dengan baik. Dengan hidrasi yang tepat, Anda akan merasakan kaki lebih ringan, lebih hangat, dan tidak cepat lelah saat berdiri atau berjalan. Cobalah lakukan selama beberapa hari berturut-turut, terutama di pagi hari dan sore hari. Sirkulasi tubuh Anda akan merespons lebih cepat dari yang Anda kira. Jika Anda setuju bahwa hidrasi yang benar itu penting, tulis angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda mengikuti langkah ini dengan serius. Air yang cukup membuka langkah Anda. Banyak orang minum teh hijau karena dianggap sehat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar merasakan manfaatnya untuk sirkulasi darah. Masalahnya sederhana, teh hijau sering diseduh dengan air yang terlalu panas. Air mendidih merusak hampir setengah kandungan antioksidan yang seharusnya membantu membuka pembuluh darah. Padahal, antioksidan dalam teh hijau, khususnya katekin, bisa membantu pembuluh darah menjadi lebih rileks. Saat pembuluh darah rileks, aliran darah ke kaki menjadi lebih lancar. Anda bisa merasakan kaki yang biasanya tegang menjadi sedikit lebih ringan. Cara mendapatkan manfaat ini sangat mudah. Seduh teh hijau dengan air bersuhu sekitar 70 derajat. Tidak perlu alat ukur suhu. Anda cukup mendidihkan air, diamkan 1 menit, lalu baru tuangkan ke daun teh atau kantong teh. Suhu ini menjaga katekin tetap aktif dan siap membantu sirkulasi Anda.
Minumlah di pagi atau awal siang hari. Jangan minum terlalu malam, karena teh mengandung sedikit kafein yang bisa mengganggu tidur bagi sebagian orang. Bila rasa terlalu pahit, Anda bisa tambahkan setetes madu, tetapi jangan berlebihan agar tidak meningkatkan gula darah. Teh hijau juga membantu mengurangi rasa berat di betis ketika berdiri terlalu lama. Rutin diminum setiap hari, aliran darah akan terasa lebih hangat dan stabil. Tetapi ingat, manfaatnya hanya muncul bila cara seduhnya benar. Suhu yang tepat adalah kunci. Bila Anda ingin variasi, Anda bisa mencampurkan teh hijau dengan beberapa lembar daun mint. Ini membantu menyegarkan napas dan membuat tubuh lebih rileks, tanpa mengganggu manfaatnya untuk pembuluh darah. Cobalah lakukan selama beberapa hari berturut-turut dan rasakan apakah kaki Anda mulai terasa lebih ringan. Perubahan kecil yang konsisten seringkali memberi hasil yang besar pada sirkulasi tubuh. Jika Anda memahami poin ini dan setuju bahwa cara menyeduh jauh lebih penting daripada jumlah teh yang diminum, tulis angka 2 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih mengikuti video ini. Suhu tepat, manfaat maksimal. Jika kaki sering terasa kaku, mudah kram, atau cepat pegal saat berdiri, itu bisa menjadi tanda bahwa pembuluh darah mengalami kekakuan. Salah satu cara alami yang dapat membantu adalah mengonsumsi buah berwarna merah tua yang kaya antosianin. Zat ini membantu mengurangi peradangan di dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah lebih mudah turun ke kaki. Di Indonesia, buah merah yang mudah ditemukan adalah buah naga merah, anggur merah, dan jambu biji merah. Ketiganya mengandung pigmen alami yang memberi warna merah pekat sekaligus membantu melenturkan pembuluh darah. Ketika pembuluh lebih lentur, darah tidak terhambat dan kaki terasa lebih hangat serta tidak mudah menegang. Anda bisa mengolahnya menjadi jus atau smoothie rendah gula. Hindari penambahan gula berlebih karena dapat memperlambat aliran darah, terutama bagi lansia. Gunakan sedikit air dan satu porsi buah yang cukup. Pagi hari adalah waktu paling baik untuk mengonsumsinya agar tubuh punya cukup tenaga dan sirkulasi lebih stabil sepanjang hari. Jika menggunakan anggur merah, pilih yang rasa manisnya alami. Bila memakai buah naga merah atau jambu merah, Anda bisa menambahkan sedikit jeruk nipis untuk menambah kesegaran tanpa menambah gula. Minuman ini tidak hanya membantu pembuluh darah, tetapi juga memberi vitamin dan antioksidan yang membuat tubuh terasa lebih ringan. Konsumsi rutin beberapa kali dalam seminggu dapat membantu mengurangi rasa tegang di betis, mengurangi kram malam hari, dan membuat kulit kaki tampak lebih segar karena aliran darah meningkat. Buah merah bekerja perlahan tetapi stabil, sehingga cocok bagi lansia yang ingin memperbaiki sirkulasi tanpa cara rumit. Jika Anda setuju bahwa buah merah bisa membantu melenturkan pembuluh darah dan mengurangi kram, tulis angka 3 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih mengikuti langkah ini dengan serius. Buah merah, pembuluh lebih lentur. Banyak orang tidak menyadari bahwa tubuh bukan hanya membutuhkan nitrik oxide, tetapi juga perlu menjaganya agar tidak cepat rusak. Semakin cepat nitrik oxide hancur, semakin cepat pembuluh darah kembali menyempit dan aliran darah ke kaki melemah. Disinilah buah delima dan jambu biji merah bisa membantu. Keduanya mengandung antioksidan kuat yang melindungi nitrik oxide dari kerusakan akibat radikal bebas. Ketika nitrik oxide bertahan lebih lama, pembuluh darah tetap terbuka lebih lama pula. Hasilnya, aliran darah turun ke kaki lebih lancar, kaki terasa lebih hangat, dan rasa berat di betis berkurang. Anda dapat membuat jus delima atau jambu merah tanpa tambahan gula. Bila terlalu kental, campur dengan sedikit air agar lebih ringan diminum. Hindari produk dalam kemasan karena biasanya mengandung gula tinggi yang bisa menurunkan manfaatnya untuk pembuluh darah. Minumlah pada pagi atau siang hari. Waktu ini memberi tubuh kesempatan untuk memanfaatkan antioksidan sepanjang hari, menjaga pembuluh tetap lentur,
dan aliran darah tidak mudah melambat saat Anda beraktivitas. D5 cocok dikonsumsi 2 atau 3 kali seminggu. Sementara jambu merah bisa diminum lebih sering karena rasanya ringan dan kandungan gulanya lebih stabil. Kombinasi keduanya dapat membantu menjaga sirkulasi tetap baik tanpa harus mengandalkan minuman manis dari toko. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat yang lebih optimal, gunakan buah segar dan hindari penyaringan terlalu halus. Biarkan sedikit serat masuk karena ini membantu menstabilkan gula darah dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Minuman ini sederhana, mudah dibuat, dan cocok untuk lansia yang ingin menjaga aliran darah tetap stabil dari pagi hingga malam. Jika Anda setuju bahwa menjaga nitric oxide sama pentingnya dengan meningkatkan produksinya, tulis angka 4 di kolom komentar. D5 dan jamu merah, penjaga nitric oxide alami. Bila kaki sering terasa dingin, kesemutan, atau sulit mendapatkan sensasi hangat meski sudah beristirahat, coklat-coklat murni bisa menjadi pilihan yang efektif. Bahan ini mengandung flavanol, senyawa yang mampu meningkatkan produksi nitric oxide dalam tubuh dalam waktu yang relatif singkat. Ketika nitric oxide meningkat, pembuluh darah melebar dan aliran darah ke kaki menjadi lebih lancar. Yang penting adalah memilih coklat-coklat murni tanpa gula tambahan. Banyak minuman coklat instan di pasaran berisi gula tinggi dan creamer, yang justru membuat sirkulasi melambat. Pilihan yang tepat adalah bubuk kakao murni. Rasanya memang lebih pahit, tetapi manfaatnya jauh lebih besar untuk sirkulasi. Campurkan 2 sendok makan bubuk kakao dengan air panas. Anda bisa menambahkan sedikit stevia atau pemanis rendah kalori jika ingin rasa lebih lembut. Hindari memakai susu penuh lemak karena dapat memperberat sistem pencernaan dan mengurangi penyerapan beberapa nutrisi penting. Minuman ini cocok diminum pada pagi atau siang hari. Setelah beberapa kali konsumsi, banyak orang mulai merasakan kaki lebih hangat dan tidak terlalu tegang saat berdiri lama. Flavanol dalam kakao bekerja cepat, membantu pembuluh darah merespon lebih baik terhadap aktivitas harian. Jika tubuh Anda cenderung mudah lelah, minuman ini juga membantu menjaga energi tetap stabil tanpa efek samping gula tinggi. Rasanya nyaman, aromanya menenangkan, dan efek hangatnya terasa hingga ke ujung kaki. Ini membuatnya menjadi salah satu minuman favorit bagi mereka yang ingin memperbaiki aliran darah tanpa cara yang rumit. Konsumsilah secara rutin beberapa kali dalam seminggu agar hasilnya lebih terasa. Anda juga bisa menjadikannya pengganti minuman manis di sore hari. Pilihan kecil ini dapat memberi perubahan besar bagi kesehatan pembuluh darah Anda. Jika Anda setuju bahwa kakao murni dapat membantu menghangatkan kaki dan meningkatkan aliran darah, tulis angka 5 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih mengikuti langkah ini. Kakao murni, hangatnya langsung terasa. Jika kaki sering terasa berat, cepat lelah, atau mudah tegang saat melangkah, salah satu penyebabnya adalah aliran darah yang tidak cukup kuat menuruni kaki. Semangka dapat membantu memperbaikinya karena kaya akan L-citrulline, yaitu asam amino yang membantu tubuh memproduksi lebih banyak nitric oxide. Ketika nitric oxide meningkat, pembuluh darah melebar dan aliran darah ke kaki menjadi lebih lancar. Semangka mudah ditemukan di seluruh Indonesia, harganya terjangkau, dan rasanya ringan, sehingga cocok untuk lansia. L-citrulline dalam semangka bekerja cukup cepat membantu melemaskan pembuluh darah. Banyak orang mulai merasakan kaki sedikit lebih hangat dan ringan setelah beberapa kali konsumsi. Cara mengonsumsinya sangat sederhana. Anda cukup memblender semangka tanpa tambahan gula. Tidak perlu menyaring terlalu halus. Biarkan sedikit serat masuk agar gula alami semangka lebih stabil bagi tubuh. Minumlah pada pagi hari atau siang hari. Hindari meminum pada malam hari karena semangka bersifat diuretik sehingga bisa membuat Anda lebih sering ke kamar mandi. Jika ingin rasa lebih segar, Anda bisa menambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Ini membantu menambah vitamin tanpa meningkatkan kandungan gula.
Jus semangka juga dapat menggantikan minuman manis di siang hari yang biasanya membuat tubuh cepat lelah. Konsumsi secara rutin beberapa kali dalam seminggu dapat membantu mengurangi rasa berat di betis, mengurangi tegang otot, dan membantu menjaga tekanan darah lebih stabil. Ini membuat kaki lebih mudah menopang aktivitas harian seperti berjalan, naik tangga, atau berdiri lebih lama. Bagi lansia yang tidak ingin minuman rumit, semangka adalah pilihan yang sangat praktis. Cukup potong, blender, dan minum. Tidak memerlukan alat khusus, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh tubuh secara perlahan namun konsisten. Jika Anda merasa jus semangka bisa menjadi cara sederhana untuk membuat kaki lebih ringan, tulis angka 6 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih bersama saya. Semangka, ringan di kaki, ringan saat melangkah. Jika kaki sering terasa tegang, mudah kesemutan, atau seperti tertarik dari dalam, salah satu penyebabnya adalah tekanan darah yang sedikit meningkat dan membuat pembuluh darah lebih kaku. Teh hibiscus, atau yang lebih dikenal sebagai rosella di Indonesia, dapat membantu mengatasi kondisi ini secara alami. Rosella mengandung senyawa alami yang membantu menurunkan tekanan darah ringan hingga sedang. Saat tekanan dalam pembuluh berkurang, dinding pembuluh menjadi lebih rileks. Hal ini membuat aliran darah mengalir lebih lancar ke kaki, sehingga rasa tegang, berat, atau dingin dapat berkurang. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, seduh 2 kantong teh rosella dalam air panas, dan biarkan selama 10 menit. Jangan tambahkan gula, karena gula dapat memperlambat sirkulasi. Jika ingin rasa lebih segar, Anda dapat menambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Minumlah 2 kali sehari, pagi dan sore. Rosella juga membantu mengurangi kekakuan pembuluh darah yang sering dialami lansia. Ketika pembuluh lebih elastis, kaki tidak cepat pegal dan lebih kuat menopang tubuh. Efek hangatnya juga membantu merilekskan otot betis yang sering menegang setelah berjalan atau berdiri lama. Minuman ini sangat cocok bagi lansia karena rasanya ringan dan mudah diminum. Tidak memerlukan blender atau alat khusus. Cukup seduh, tunggu beberapa menit, dan minum. Bila diminum secara rutin, rosella dapat membantu menjaga pembuluh tetap lentur dan memperbaiki aliran darah secara bertahap. Selain itu, rosella juga kaya antioksidan yang membantu mengurangi kerusakan sel, sehingga cocok dikonsumsi untuk menjaga kesehatan harian. Namun, bagi mereka yang sudah menggunakan obat tekanan darah, sebaiknya minum rosella dengan jumlah wajar agar tidak menurunkan tekanan terlalu cepat. Jika Anda merasa rosella bisa membantu merilekskan pembuluh dan membuat kaki lebih nyaman, tulis angka 7 di kolom komentar. Rosella, kecil tapi kuat membuka aliran darah. Bila kaki sering terasa tegang, mudah pegal, atau cepat melemah saat dipakai berjalan jauh, kemungkinan besar pembuluh darah di bagian tungkai sedang kurang lentur. Seledri dan daun kelor adalah 2 bahan alami yang dapat membantu mengatasi kondisi ini. Keduanya kaya akan nitrat alami yang mendukung produksi nitrik oksida di dalam tubuh. Nitrik oksida berfungsi membuka pembuluh darah dan membuat aliran darah lebih kuat menuju kaki. Ketika kadar nitrik oksida meningkat secara alami, kaki terasa lebih ringan, tidak cepat kram, dan lebih stabil saat digunakan untuk berdiri atau berjalan. Seledri juga membantu mengurangi retensi cairan yang sering membuat betis terasa berat. Cara membuat minuman ini sangat sederhana. Untuk seledri, cukup blender beberapa batang seledri segar dengan sedikit air. Jangan tambahkan gula atau pemanis karena tidak diperlukan. Jika rasanya terlalu kuat, Anda bisa menambahkan sedikit perasan jeruk nipis untuk menambah kesegaran. Jus ini paling baik diminum pada pagi hari saat perut masih kosong agar penyerapan lebih optimal. Daun kelor juga bisa dibuat menjadi jus sederhana. Blender segenggam daun kelor segar dengan air matang. Saring bila perlu agar lebih mudah diminum. Daun kelor terkenal kaya nutrisi dan membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Ini membantu tubuh mempertahankan aliran darah yang stabil sepanjang hari.
Minuman dari seledri atau daun kelor dapat dikonsumsi 3 atau 4 kali dalam seminggu. Bahan-bahan ini mudah ditemukan di pasar tradisional, harganya murah, dan tidak memerlukan proses rumit. Lansia yang ingin memperbaiki sirkulasi tanpa minuman manis akan cocok dengan pilihan ini. Jika dikonsumsi secara teratur, rasa berat di betis akan berkurang, kaki terasa lebih kuat, dan tubuh lebih stabil saat berjalan. Ini sangat membantu terutama bagi mereka yang sering merasa tidak percaya diri saat naik tangga atau berdiri lama. Jika Anda setuju bahwa seledri atau daun kelor bisa menjadi cara alami untuk membuat kaki lebih kuat dan aliran darah lebih baik, tulis angka 8 di kolom komentar. Seledri dan kelor, nitrat alami yang menguatkan langkah Anda. Jika Anda mencari minuman yang efeknya paling cepat untuk memperbaiki aliran darah ke kaki, jus bit adalah pilihan terbaik. Bit mengandung nitrat dalam jumlah tinggi yang mampu meningkatkan produksi nitric oxide hanya dalam beberapa jam. Ketika nitric oxide meningkat dengan cepat, pembuluh darah melebar dan darah mengalir lebih mudah hingga ke ujung kaki. Di beberapa daerah, bit mungkin tidak selalu tersedia. Karena itu, Anda bisa menggunakan alternatif lokal yang juga kaya nitrat, seperti bayam merah, bayam hijau, atau daun singkong. Meskipun kandungan nitrat berbeda-beda, ketiganya tetap mampu membantu merilekskan pembuluh darah dan mengurangi rasa dingin atau berat di betis. Cara membuat jus bit sangat sederhana. Blender bit mentah yang sudah dikupas dengan sedikit air. Jika rasanya terlalu kuat, tambahkan sedikit jeruk nipis agar lebih segar tanpa menambah gula. Jangan campurkan gula atau susu kental, karena dapat mengurangi manfaat untuk sirkulasi. Untuk alternatif sayuran lain, blender segenggam bayam merah atau bayam hijau dengan air matang. Saring jika diperlukan. Minum pada pagi hari saat perut kosong untuk hasil maksimal. Ini membantu tubuh menyerap nitrat lebih cepat dan mengubahnya menjadi nitric oxide secara efisien. Ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang. Hindari penggunaan obat kumur antiseptik tepat setelah minum jus nitrat. Obat kumur dapat membunuh bakteri baik di mulut yang berperan dalam mengubah nitrat menjadi nitrite, proses awal sebelum menjadi nitric oxide. Jika langkah ini dilewati, manfaat minuman akan jauh berkurang. Jus bit atau bayam juga membantu mengurangi kekakuan pembuluh darah yang sering membuat kaki cepat lelah. Dengan konsumsi rutin beberapa kali seminggu, Anda akan merasakan kaki lebih hangat, lebih ringan, dan tidak cepat pegal saat berdiri atau berjalan. Jika Anda setuju bahwa bit dan sayuran tinggi nitrat adalah cara tercepat untuk memperbaiki sirkulasi, tulis angka 9 di kolom komentar. Nitrat kuat, aliran darah lebih cepat. Sekarang Anda sudah mengetahui 9 jenis minuman yang bisa membantu membuka pembuluh darah, mengurangi rasa dingin di kaki, dan membuat langkah Anda lebih stabil. Mulai dari air hangat, teh hijau, buah merah, delima, kakao murni, jus semangka, rosella, seledri, daun kelor, hingga bit dan sayuran tinggi nitrat. Semuanya bekerja dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Membuat aliran darah turun ke kaki lebih kuat dan lebih lancar. Bila diminum secara teratur, minuman-minuman ini dapat membantu mengurangi kram malam hari, mengurangi rasa berat di betis, dan membuat kaki terasa lebih hangat saat Anda bangun dari tempat tidur. Perubahan kecil setiap hari dapat memberi hasil besar dalam 1 bulan. Untuk mempermudah Anda, lakukan langkah sederhana ini selama 30 hari. Pagi hari, minum jus bit atau bayam merah saat perut kosong. Sore hari, pilih salah satu, teh rosella atau jus seledri. Malam hari, Anda bisa menambah jus buah merah yang segar. Rutinitas ini ringan, murah, dan bisa dilakukan siapa saja tanpa alat khusus. Ingat, tubuh Anda belum terlambat untuk pulih. Pembuluh darah masih bisa dibantu untuk kembali lentur. Kaki Anda masih dapat menjadi lebih kuat. Dan Anda masih dapat berjalan dengan lebih percaya diri tanpa takut jatuh. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda mau mulai besok pagi? Atau Anda akan menunggu
sampai kaki semakin berat dan dingin. Pilihan ada di tangan Anda. Jika Anda ingin saya membuat video khusus tentang resep jus yang paling mudah untuk lansia, tulis angka 1 di kolom komentar. Jika Anda ingin kaki terasa lebih ringan setiap hari, tulis angka 10. Saya membaca semua komentar Anda, dan saya akan terus membuat video yang benar-benar membantu kesehatan Anda. Tekan subscribe pada kanal Zulfa Hartati. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang sering mengeluh kaki dingin atau mudah lelah. Mungkin satu langkah kecil ini bisa membantu mereka mencegah sesuatu yang lebih besar. Mulai besok pagi, satu gelas pertama dapat mengubah langkah Anda.